Kami dari Sekolah Kristen Ketapang 1, kelas 11 IPS 2, mempersembahkan video persebaran flora dan fauna di Indonesia. Enjoy! Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Selain itu, gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter pada bahu. Periode kehamilan untuk bayi gajah Sumatera adalah 22 bulan dengan umur rata-rata sampai 70 tahun. Herbivora raksasa ini sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lain. Telinga yang cukup besar membantu gajah mendengar dengan baik dan membantu mengurangi panas tubuh. Lutung budeng atau dalam nama ilmiahnya Thrasipithecus auratus adalah sejenis lutung berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm. Lutung budeng memiliki rambut tubuh berwarna hitam. Dan seperti jenis lutung lainnya, lutung ini memiliki ekor yang panjang sekitar 87 cm. Jantan dan betinanya biasanya berwarna hitam, namun betina memiliki warna putih kekuningan di sekitar kelaminnya. Lutung muda memiliki rambut tubuh berwarna oranye. Ada 2 subspesies dari lutung budeng, yang dibedakan dari daerah sebarannya. Subspesies utama, T. auratus, memiliki ras yang langka, di mana lutung dewasa memiliki warna rambut seperti lutung muda yang berwarna oranye. Namun warnanya lebih gelap sedikit dengan ujung kuning. Endemik Indonesia, lutung budeng tersebar dan ditemukan di dalam hutan hujan tropis Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Lutung budeng adalah hewan diurnal, yang lebih aktif pada waktu siang hari di atas pepohonan. Makanan pokoknya terdiri dari tumbuh-tumbuhan, memakan daun-daunan, buah-buahan, dan bunga. Spesies ini juga memakan larva serangga. Lutung budeng hidup berkelompok, yang dalam satu kelompoknya terdiri dari sekitar 7 ekor lutung, termasuk 1 atau 2 ekor lutung jantan dewasa. Lutung betinanya biasanya hanya mempunyai 1 anak setiap melahirkan dan saling bantu membesarkan anak-anak lutung. Banteng atau tembadau dari bahasa Jawa banteng Bos japanicus adalah hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Banteng dapat mencapai tinggi sekitar 1,6 meter di bagian pundaknya dan panjang badan 2,3 meter. Berat banteng jantan biasanya sekitar 680 sampai 810 kg. Jantan yang sangat besar bisa mencapai berat 1 ton, sehingga betinanya lebih ringan. Banteng memiliki bagian putih pada kaki bagian bawah dan pantat punuk putih serta warna putih di sekitar mata dan moncongnya. Walaupun terdapat sedikit dimorfisme seksual pada ciri-ciri tersebut, banteng jantan memiliki kulit berwarna biru hitam atau coklat gelap. Tanduk panjang melengkung ke atas dan punuk di bagian pundak. Sementara betinanya memiliki kulit coklat kemerahan, tanduk pendek yang mengarah ke dalam dan tidak berpunuk. Macan tutul atau dalam nama ilmiahnya Panthera pardus adalah salah satu dari 4 kucing besar. Hewan ini dikenal juga dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Pada mulanya orang berpikiran bahwa macan tutul adalah hibrida dari singa dan harimau, sehingga muncul nama leopard di kalangan peneliti Eropa awal. Macan tutul adalah fauna identitas Jawa Barat dan termasuk hewan yang terancam punah di Indonesia. Macan tutul berukuran besar dengan panjang tubuh antara 1 sampai 2 meter. Spesies ini pada umumnya memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam. Bintik hitam di kepalanya berukuran lebih kecil, namun macan tutul betina serupa dan berukuran lebih kecil dari jantan. Daerah sebaran macan tutul adalah di benua Asia dan Afrika. Spesies ini sempat dianggap memiliki banyak anak jenis, lebih dari 30 subspesies. Babi rusa adalah marga hewan dari beberapa jenis babi liar yang hanya terdapat di sekitar Sulawesi, Pulau Togian, Malenge, Sula, Buru, dan pulau-pulau Maluku lainnya. Habitat babi rusa banyak ditemukan di hutan hujan tropis. Hewan ini gemar melahap buah-buahan dan tumbuhan, seperti mangga, jamur, dan dedaunan. Mereka hanya berburu makanan pada malam hari untuk menghindari beberapa binatang buas yang sering menyerang. Panjang tubuh babi rusa sekitar 87 sampai 106 cm. Tinggi babi rusa berkisar pada 65 sampai 80 cm dan berat tubuhnya bisa mencapai 90 kg. Meskipun bersifat menyendiri, pada umumnya mereka hidup berkelompok dengan seekor pejantan yang paling kuat sebagai pemimpinnya. Orang utan atau nama lainnya adalah mawas adalah jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau kecoklatan yang hidup di hutan tropika Indonesia dan Malaysia.
khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Istilah orangutan diambil dari kata dalam bahasa Melayu yaitu orang dan berarti manusia, dan utan yang berarti hutan. Orangutan mencakup dua subspesies, yaitu orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan. Yang unik adalah orangutan memiliki kekerabatan dekat dengan manusia pada tingkat kingdom Animalia, di mana orangutan memiliki tingkat kesamaan DNA sebesar 96%. Mereka memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berlayar besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, dan tidak mempunyai ekor. Orangutan memiliki tinggi sekitar 1,25 sampai 1,5 meter. Tubuh orangutan diselimuti rambut merah kecoklatan. Mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Monyet boti penyebarannya di Sulawesi. Habitatnya hutan hujan tropis. Makanan buah, tunas, daun, dan serangga. Lokomosi cara bergerak dengan menggunakan keempat anggota badannya atau disebut quadrupedal. Perilaku aktif pada siang hari atau disebut diurnal, dan hidup di atas pohon atau disebut arboreal. Lemur ekor cincin lebih banyak waktunya di lantai hutan dibandingkan dengan jenis lemur lainnya. Biasanya pagi hari ia terlihat sedang berjemur matahari di atas pohon. Ciri-ciri umumnya panjang tubuh jantan 425 mm, betina 575 sampai 675 mm. Panjang ekor jantan 28 sampai 56 mm, betina 40 sampai 70 mm. Berat jantan 8.636 gram, sedangkan betina 10.454 gram. Warna coklat gelap sampai hitam dengan di bagian sekitar pantatnya menonjol keluar berwarna abu-abu kecoklatan kontras dengan tubuhnya yang lebih gelap. Lutung perak Kalimantan. Penyebarannya di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Malaysia. Habitatnya hutan dataran rendah, daerah rawa, di sepanjang aliran sungai, perkebunan karet, hutan primer, hutan pegunungan, dan hutan sekunder daerah perbukitan hingga ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Ciri-ciri umumnya, panjang tubuh sekitar 470 sampai 550 mm, panjang ekor sekitar 600 sampai 750 mm, dan berat sekitar 4,5 kg. Owa Jawa. Owa Jawa tidak memiliki ekor, dan tangannya relatif panjang dibandingkan dengan besar tubuhnya. Tangan yang panjang ini diperlukannya untuk berayun dan berpindah di antara dahan-dahan dan ranting di tajuk pohon yang tinggi. Tempatnya beraktivitas sehari-hari. Warna tubuhnya keabu-abuan, dengan sisi atas kepala lebih gelap dan wajah kehitaman. Owa Jawa adalah hewan diurnal dan arboreal. Spesies ini hanya didapati di bagian barat Pulau Jawa, yakni di hutan-hutan dataran rendah dan hutan pegunungan bawah. Penyebaran paling timur adalah di wilayah Gunung Slamet, serta di jajaran pegunungan Dieng, sebelah barat di wilayah Pekalongan. Siamang adalah kera hitam yang berlengan panjang dan hidup pada pohon-pohon. Pada umumnya, siamang sangat tangkas saat bergerak di atas pohon, sehingga tidak ada predator yang bisa menangkap mereka. Siamang merupakan spesies terancam, karena deforestasi habitatnya cepat. Siamang tidak memiliki ekor dan memiliki postur tubuh yang kurang tegak. Siamang juga memiliki perkembangan otak yang tinggi. Siamang berwarna hitam agak coklat kemerahan. Kera ini memiliki anyaman antara jari kedua dan jari ketiga. Siamang banyak hidup di Asia Tenggara. Mereka juga banyak ditemukan di beberapa tempat seperti semenanjung Malaysia dan Sumatera. Siamang merupakan hewan omnivora. Sekitar 75% makanan mereka adalah buah, sisanya daun, bunga, biji-bijian, dan kulit kayu. Mereka juga memakan serangga, laba-laba, telur burung, dan burung kecil. Karena takut air, siamang akan mencelupkan kaki depannya ke dalam air atau menggosok tangan pada daun yang basah dan menghisap air pada bulu kakinya sebagai minuman. Elang ikan kepala abu. Burung ini merupakan jenis burung pemakan ikan yang memiliki habitat di perairan, danau, sungai, dan rawa di hutan. Elang ikan kepala abu memiliki tubuh berukuran besar, 70 cm. Dewasa, kepala dan leher berwarna abu-abu, berdada coklat, sayap dan punggung coklat gelap, perut, paha, dan pangkal ekor berwarna putih, ujung ekor bergaris hitam lebar. Remaja, bagian atas coklat kekuningan, bagian bawah bercoret coklat dan putih, ekor coklat mengkilap dengan ujung bergaris hitam. Iris coklat sampai kuning, paruh dan serah abu-abu, tungkai tanpa bulu dan kaki putih sampai kuning.
Enggang atau rangkong, dalam bahasa Inggris adalah hornbill, adalah sejenis burung yang mempunyai paruh berbentuk tanduk sapi, tetapi tanpa lingkaran. Biasanya paruhnya itu berwarna terang. Nama ilmiahnya Buceros, merujuk pada bentuk paruh dan memiliki arti tanduk sapi dalam bahasa Yunani. Burung enggang tergolong dalam kelompok Bucerotidae, yang termasuk 57 spesies. 9 spesies daripadanya berasal endemik di bagian selatan Afrika. Makanannya terutama buah-buahan juga kadal, kelelawar, tikus, ular, dan berbagai jenis serangga. Elang bondol atau Haliastur indus adalah spesies dari genus dari Haliastur. Burung elang bondol berukuran sedang, berwarna putih dan coklat pirang. Elang bondol yang remaja berkata seluruh tubuh kecoklatan dengan coretan pada dada. Warna berubah putih keabu-abuan pada tahun kedua dan mencapai bulu dewasa sepenuhnya pada tahun ketiga. Makanannya adalah hampir semua binatang, hidup atau mati. Di perairan, makanannya berupa kepiting, dan di daratan memakan anak ayam, serangga, dan mamalia kecil. Sarang berukuran besar dari ranting pada puncak pohon. Telur berwarna putih sedikit berbintik merah, jumlah 2-3 butir. Berkembang biak pada bulan Januari sampai Agustus, dan Mei sampai Juli. Goura atau dara mahkota adalah salah satu genus di dalam suku burung merpati Columbidae yang hanya ditemui di hutan daratan rendah Pulau Irian dan beberapa pulau di sekitarnya. Genus Goura terdiri dari 3 spesies burung dara mahkota yang hampir serupa dan berukuran besar. Burung-burung dalam genus ini memiliki bulu berwarna biru keabu-abuan dengan jambul berbentuk kipas. Elang Jawa adalah salah satu spesies elang berukuran sedang yang endemik di Pulau Jawa. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda. Dan sejak 1992, burung ini ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia. Persebaran elang ini terbatas di Pulau Jawa dari ujung barat hingga ujung timur. Namun persebarannya kini terbatas di wilayah dengan hutan primer dan di daerah perbukitan berhutan pada peralihan daratan rendah dengan pegunungan. Merak hijau atau kerap, disebut merak Jawa, adalah salah satu burung dari 3 spesies merak. Merak hijau mempunyai bulu yang indah. Bulu-bulunya berwarna hijau keemasan. Burung jantan dewasa berukuran sangat besar, panjangnya dapat mencapai 300 cm, dengan penutup ekor yang sangat panjang. Di atas kepalanya terdapat jambul tegak. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan. Bulu-bulunya kurang mengilap, berwarna hijau keabu-abuan dan tanpa dihiasi oleh bulu penutup ekor. Populasi merak hijau tersebar di hutan terbuka dengan padang rumput di Republik Rakyat Tiongkok, Indochina, dan Jawa Indonesia. Pada musim berbiak, burung jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina. Bulu-bulu penutup ekor dibuka membentuk kipas dengan bintik berbentuk mata. Burung betina menetaskan 3-6 telur. Pakan burung merak hijau terdiri dari aneka biji-bijian, pucuk rumput dan dedaunan, aneka serangga, serta berbagai jenis hewan kecil seperti laba-laba, cacing, dan kadal kecil. Kata kakatua tertanggal berasal dari abad ke-17 dan merupakan derivasi kata dari nama Indonesia untuk burung ini, kakatua, yang berarti wakil atau pegangan. Kakatua suku Cacutidae adalah jenis burung hias yang memiliki bulu yang indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring. Spesies ini termasuk salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus, sehingga sering digunakan untuk acara-acara hiburan di kebun binatang atau tempat hiburan lainnya. Spesies ini hidup pada ketinggian 0-1520 meter dari permukaan laut. Biasanya berkelompok. Kakatua pada umumnya berusia panjang hingga mencapai 60 tahun bahkan lebih. Kasuari adalah salah satu dari 2 genus burung di dalam suku Casuaridae. Genus ini terdiri dari 3 spesies kasuari yang berukuran sangat besar dan tidak dapat terbang. Daerah sebaran ketiga spesies ini adalah di hutan tropis dan pegunungan di Pulau Irian. Kasuari gelambir ganda adalah satu-satunya spesies burung kasuari yang terdapat di Australia. Kasuari diperlengkapi tanduk di atas kepalanya
yang membantu burung ini sewaktu berjalan di habitatnya di hutan yang lebat. Selain tanduk di kepalanya, kasuari mempunyai kaki yang sangat kuat dan berkuku tajam. Burung kasuari betina biasanya berukuran lebih besar dan berwarna lebih terang daripada jantan. Burung jenjang adalah nama untuk burung besar berparuh, berkaki dan berleher panjang dari familia Gridae, Cordobriformes. Berbeda dengan burung kuntul, burung jenjang terbang dengan leher yang diluruskan. Beberapa spesies burung jenjang merupakan burung migran ke tempat yang sangat jauh, sedangkan beberapa spesies yang hidup di iklim panas bukan merupakan burung migran. Burung jenjang hidup berkelompok dan jika jumlahnya cukup dapat membentuk kawanan yang besar. Habitatnya di sawah, danau, rawa, lahan basah, dan padang rumput. Burung jenjang merupakan burung pemangsa yang memakan apa saja. Komodo atau yang selengkapnya disebut beo komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo. Rinca, Flores, Giwimotang, dan Gilidasami di Nusa Tenggara. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat orang. Komodo ditemukan oleh peneliti barat tahun 1910. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka terpopuler di kebun binatang. Habitat komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia dan karenanya IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Komodo tak memiliki indera pendengaran meski mereka mempunyai lubang telinga. Biawak ini mampu melihat hingga sejauh 300 meter. Selain itu, komodo adalah hewan karnivora. Walaupun mereka kebanyakan makan daging bangkai, penelitian menunjukkan bahwa mereka juga berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap diikuti dengan serangan yang tiba-tiba. Ular sendok raja tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan Andaman. Habitatnya biasa berada di hutan, daerah pertanian, dan lebih menyukai hutan lebat dan sering ditemukan di dekat air. Walaupun ia penghuni darat, tapi kadangkala ia juga terdapat di pepohonan. Amorphophallus adalah nama marga tumbuhan dari suku talas-talasan. Bunga dan tumbuhan vegetatifnya atau daun tumbuh secara bergantian. Bunganya pada waktu-waktu tertentu mengeluarkan bau bangkai yang keras, sehingga umum dinamai sebagai bunga bangkai. Beranggotakan sekitar 200 spesies, herba berumbi ini menyebar di wilayah tropika dan ugahari. Tumbuhan berupa terna atau herba dengan umbi di bawah tanah, fase vegetatif atau daun tumbuh bergantian dengan fase generatif atau bunga dan buah. Beberapa jenis berukuran kecil, namun beberapa lain tumbuh meraksasa. Umbi bulat gepeng atau agak gepeng, ada pula yang agak silindris memanjang tak beraturan, hingga serupa wortel. Daun biasanya soliter pada tumbuhan dewasa. Duku. Duku adalah jenis buah-buahan dari anggota suku Meliaceae. Tanaman yang berasal dari Asia Tenggara sebelah barat ini memiliki kemiripan dengan buah langsat, kokosan, pisitan, celoring, dan lain-lain dengan berbagai variasinya. Nama-nama yang beraneka ragam ini sekaligus menunjukkan adanya aneka kultivar yang tercermin dari bentuk buah dan pohon yang berbeda-beda. Pohon yang berukuran sedang dengan tinggi mencapai 30 meter dan gemang hingga 75 cm. Batang biasanya beralur-alur dalam tak teratur, dengan banir atau disebut akar papan yang pipih menonjol di atas tanah. Pepagan atau disebut kulit kayu berwarna kelabu berbintik-bintik gelap dan jingga, mengandung getah kental berwarna susu yang lengket. Kenanga atau Cananga odorata adalah nama bagi sejenis bunga dan pohon yang menghasilkannya. Ada dua forma kenanga, yaitu Macrophylla yang dikenal sebagai kenanga biasa dan Genuina dikenal sebagai kenanga Filipina atau yelang-yelang. Selain itu, masih dikenal pula kenanga perdu, yang banyak ditanam sebagai hiasan di halaman rumah. Macrophylla tumbuh dengan cepat hingga lebih dari 5 meter per tahun, dan mampu mencapai tinggi rata-rata 12 meter. Batang pohon kenanga lurus, dengan kayu keras dan cocok untuk bahan peredam suara atau akustik. Memerlukan sinar matahari penuh atau sebagian, dan lebih menyukai tanah yang memiliki kandungan asam di dalam habitat aslinya di dalam hutan tada hujan. Daunnya panjang, halus, dan berkilau. Bunganya hijau kekuningan, menggelung seperti bentuk bintang laut dan mengandung minyak biang Cananga oil yang wangi.
Yalang-yalang juga berupa pohon, tetapi tidak setinggi pohon kenanga biasa. Kenanga perdu yang biasa ditanam di halaman rumah hanya bisa tumbuh paling tinggi 3 meter. Kenanga biasa merupakan tumbuhan asli di Indonesia. Kenanga adalah flora identitas Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Di Aceh, bunga kenanga dikenal dengan nama bungong seulanga. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah bulu, aur, dan eru. Di dunia ini, bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat. Karena memiliki sistem rizoma dependen unik, dalam sehari bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm, bahkan lebih, tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi tempat ia ditanam. Bambu diklasifikasikan ke lebih dari 10 genus dan 1.450 spesies. Spesies bambu ditemukan di berbagai lokasi iklim, dari iklim dingin pegunungan hingga daerah tropis panas. Mereka terdapat di sepanjang Asia Timur dari 50 derajat lintang utara di Sakhalin sampai ke sebelah utara Australia dan di bagian barat India hingga ke Himalaya. Mereka juga terdapat di sub-Sahara Afrika dan di Amerika dari pertengahan Atlantik Amerika Utara hingga ke selatan ke Argentina dari Chili. Mencapai titik paling selatan bambu pada 47 derajat lintang selatan, benua Eropa tidak memiliki spesies bambu asli. Baru-baru ini telah diupayakan untuk membudidayakan bambu secara komersial di danau besar Afrika. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.